buat hari yang kau beri. Bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Tepuk tangan dulu boleh meriah lagi. Sama-sama dari ungkapan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Oh Bapa, kami berterima kasih untuk berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri. hari yang Kau beri. Habis-habisnya Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dan rahmat-Mu selalu baru ya Tuhan setiap hari. selalu baru dan tak pernah terlambat. terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Besar setia di sepanjang hidupku. sepanjang hidup. Mari saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kedua boleh bangkit berdiri. Gunakan syukurku Mari saudara katakan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Habis-habisnya kasih dan rahmat kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu
setiamu Tuhan, besar setiamu. Ketik saja kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, Kau Allah yang baik, Bapa yang dekat, Allah yang mulia Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Mari kita akan berdoa kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita sambut dengan firman Tuhan apa yang dikasih dalam mereka Hosea kami. Setia, Diamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kamu sekali lagi. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir, khususnya pasangan yang akan diberkati, yaitu Roberto, Jose Ronaldo, dan Cinta Glora, untuk diprogramkan tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut. Apa yang kami kerjakan sentuh, upayakan Tuhan Yesus buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami senantiasa diberkati, bahkan lebih lagi menjadi saluran berkat
saluran sukacita bagi banyak orang. Mari Tuhan berbicara Engkau bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi program rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sediakan hati dan telinga kami untuk dengar baik-baik firman Tuhan, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama berkata Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Sukacita bagi saya untuk boleh ada di tengah-tengah saudara, khususnya kita boleh menikmati hadir dalam pemberkatan nikah kudus, yaitu Roberto Jose Ronaldo dan Sinta Glora, yang akan membentuk keluarga yang baru. Saya percaya akan membentuk keluarga baru yang tentunya berjalan dalam iman. Katakan amin. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah melatih otot iman. Melatih otot iman. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Saya akan baca ayat 27, Bapak Ibu silakan baca ayat 28, nanti 29 kita akan baca bersama-sama. Baik, saya akan dahulukan, demikianlah firman Tuhan, ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." 28, silakan Bapak Ibu. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah bahwa aku dapat melakukannya." Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." 29 sama-sama 2, 3 ya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Puji Tuhan. Suatu keputusan yang kudus untuk memutuskan membentuk keluarga yang baru, dan kita doa sama-sama, amin. Kita doa sama-sama keluarga yang baru ini berjalan dengan iman dalam iman. Katakan amin. Nah saudaraku, kita harus melatih otot iman kita. Bukan hanya melatih otot jasmani saja, pergi ke gym, olahraga, tapi kita juga harus melatih kekuatan iman kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Saya percaya ya, ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak keputusan yang harus kita ambil, yang harus kita putuskan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan kita butuh berjalan dengan iman. Katakan amin. Kita lihat saudaraku 1 Timotius 4 ayat 8, kita baca bersama 3 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dikatakan latihan badani ada gunanya enggak? Ada, tapi terbatas gunanya. Sedangkan yang ibadah melatih otot iman itu gunanya begitu banyak dalam segala hal, untuk hidup hari ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Karena Alkitab berkata, kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Kenapa penting sekali untuk memiliki iman yang kuat? Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Kita baca 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada kesungguhan hati di sana untuk mencari Tuhan, baca firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Jadi bahaya besar kalau sampai kita nggak punya iman. Kenapa? Kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau keluarga dibentuk dan nggak punya iman, dua-duanya nggak punya iman, maka keluarga itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak salah baca ya, betul ya? Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus, it's a must, kita harus punya iman. Kita lihat ya dalam ayat mas yang kita baca di awal,
menceritakan tentang dua orang buta yang terus-menerus senantiasa mengikuti Tuhan. Mereka berharap supaya mereka bisa melihat. Amin. Ya, itu doa mereka. Itu kerinduan mereka, itu harapan mereka. Dan mereka terus berseru sekalipun Yesus belum menyaut, sekalipun Yesus belum menjawab doa mereka, sekalipun Yesus belum menggubris, tapi mereka terus-menerus berseru pada Tuhan, terus-menerus ya follow Jesus, terus-menerus ikut Tuhan Yesus, terus berseru pada Tuhan. Tuhan, jamahlah kami, Tuhan sembuhkanlah kami. Dan kemudian saudaraku, kita melihat suatu konsistensi yang super, ya, suatu konsistensi yang luar biasa. Sekalipun Tuhan Yesus belum menyaut, mereka tidak tersinggung, mereka tidak kecewa. Kalau mereka mudah tersinggung, kalau mereka mudah kecewa dan berkata, kok Tuhan gak menjawab doa kita sih? Kok kita sudah capek-capek ikut Yesus, kok doanya belum dijawab sih? Dan mereka tinggalkan Yesus. Saya percaya yang buta tetap buta, betul? Ya, yang punya masalah tetap punya masalah. Tapi mereka terus ikut Tuhan. Mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus masuk dalam sebuah rumah. Mereka baru masuk, belum sempat ngomong apa-apa, langsung Tuhan Yesus berkata, kita lihat next slide. Ya, langsung Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Dan ini membuktikan bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus sedang melatih otot iman mereka. Tuhan mau lihat mereka mudah tersinggung gak? Mereka mudah kecewa gak? Atau mereka terus percaya? Next slide, kita lihat. Kita akan masuk dalam titik khotbah. Ada 3 latihan rohani untuk menguatkan otot iman kita. Yang pertama, saat teduh, menikmati firman Tuhan. Yang namanya menikmati itu beda dengan makan. Ya, yang namanya menikmati itu beda dengan minum. Ya, yang namanya menikmati benar-benar suka. Ya, benar-benar suatu kerinduan yang begitu dalam. Saya, saudaraku, ya, saya nggak suka makan ikan yang rebus. Tapi kalau goreng masih suka. Ya, pernah suatu ketika saya pelayanan di Makassar, diundang pengusaha dan kemudian makan malam bersama. Pak, ini ada ikan yang cuma muncul ke permukaan itu setahun 1 kali. Bayangkan, setahun sekali. Ini harganya mahal banget, Pak. Sengaja saya suguhkan buat Pak Pendeta supaya Pak Pendeta bisa menikmatinya. Dan kemudian keluarlah ikan. Ternyata ikan rebus, Bapak Ibu. Ya, tapi juga disajikan. Ya, ada yang goreng, ada yang B2, jadi lapar nih kita. Ya, B2 dan segala macam yang lain. Nah, disuguhkan ikan rebus itu yang hanya muncul permukaan setahun 1 kali. Saya bersama dengan worship leader dan beberapa pengerja, ya, kaum muda. Dan kemudian setelah terkasih, saya mau makan baru sobat pertama. Saya benar-benar gak suka, walaupun itu mahal banget. Saya benar-benar gak suka. Ya, tapi karena yang lain makan, saya juga ikut makan. Tapi baru berapa suap, saya bilang, nih worship leader sepertinya kurang nih, saya kasih dia. Ya, dan saya makan yang lain. Nah, yang namanya menikmati beda dengan makan. Ya, jadi benar-benar suka, benar-benar suatu kerinduan. Kita lihat saudara terkasih, Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2 kita baca dengan suara yang mantap. 2, 3, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang benar-benar kesukaannya, yang menjadi hobinya, interestnya, bukanlah gosip, bukanlah berita selebriti, bukanlah berita politik, tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Bahkan dia meditate, dia merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Wow, luar biasa. Kita lihat beberapa ayat sebagai penekanan. Mazmur 119 ayat 4 sampai 8. Kita akan baca ganti bergantian. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu silakan baca ayat 5, kemudian saya 6 sampai dengan ayat 8. Kita ganti bergantian. Baik, saya akan dahulukan. Demikianlah firman Tuhan.
Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Lanjut ayat 5. Sekiranya hidupmu tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Ayat 6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Yang namanya mengamat-amati artinya apa? Terus mengawasi, terus memperhatikan dengan seksama. Lanjut ayat 7 silakan. Puji Tuhan. Ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi kita lihat suatu kerinduan yang luar biasa dari pemazmur. Dia nggak mau Tuhan meninggalkan dia sama sekali. 1 menit pun nggak bisa. Ya, dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan. Setiap kita butuh Tuhan. Amin. Keluarga yang dibentuk ini butuh Tuhan. Katakan amin. Butuh Tuhan. Selama suami dan istri dekat dengan Tuhan, maka pasangan ini, keluarga ini akan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saya sudah menikah belasan tahun Bapak Ibu. Ya, belasan tahun. Anak saya paling besar ya tahun ini kuliah. Ya, usianya 18 tahun. Dan kemudian anak saya yang kedua usianya ya 15 tahun tahun ini, mau masuk SMA. Anak saya 2. Dan saya berjumpa dengan istri saya dalam pelayanan. Dan sampai hari ini Tuhan berkati kami, ya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, anak-anak diberkati sehat sempurna. Bahkan saya bersyukur pada Tuhan, anak-anak saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya nggak pernah tekan-tekan mereka, suruh mereka berdoa. Mereka doa setiap hari. Bahkan kedua-duanya saudaraku, mereka puasa ya di awal bulan, luar biasa. Dan saya doa sungguh-sungguh untuk pasangan yang diberkati ini, Tuhan karuniakan 2-3 keturunan ilahi tidak mandul, amin. Berkumpul bersama di bumi dan di surga. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Masuk poin yang kedua, cepat saja. 3 latihan rohani untuk menguatkan otot iman kita. Yang kedua, setelah menikmati apa? Yang kedua, melakukan firman yang kita baca dan dengar. Buka sama-sama surat Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 22. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu siapa? Diri sendiri. Kita sering dengar di YouTube, di media, di televisi, ya di berita news. Ya, ada orang yang menipu orang lain, Bapak Ibu. Bahkan temannya sendiri, dari kecil bertumbuh bersama, sekolah bareng, kelasnya sama-sama, ya kuliah bareng, buka bisnis bersama. Dicipuain juga, dibohongin juga. Dan orang ini orang yang jahat, scammer, ya jahat sekali. Tapi kita melihat hari ini satu ayat menunjukkan ada orang yang lebih jahat dari orang yang menipu orang lain. Siapa itu? Orang yang menipu diri sendiri. Dia bohongin diri sendiri. Dia jahatin diri sendiri. Dia dustai diri sendiri. Ya, scammer di atas scammer. Orang yang paling jahat, orang yang tahu apa yang terbaik buat keluarganya, tahu apa yang terbaik buat kesehatannya, tahu apa yang terbaik buat usahanya, tahu apa yang terbaik buat masa depannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu tapi dia tidak kerjakan. Dia tidak lakukan. Dia tahu merokok itu tidak baik, tapi dia terus merokok. Dia tahu merokok akan merusak paru-parunya, tapi dia terus merokok. Dia tahu selingkuh nggak boleh, tapi dia selingkuh. Jadi orang yang paling jahat adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Dia tahu mana yang terbaik buat keluarganya, dia tahu mana yang terbaik buat masa depannya, tapi dia tidak lakukan. Masa bodoh banget, ya sebodoh itu katanya. Gak mau tahu, gak peduli. Jadi kita doa sama-sama, setiap kita yang hadir, kita dengar firman Tuhan, nikmati firman Tuhan,
dan kita lakukan firman Tuhan hari demi hari. Supaya apa? Supaya masa depan setiap kita cemerlang, sehingga sepanjang tahun ini, ya, sejauh mata kita memandang dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, yang hanya akan kita lihat berkat, berkat, berkat. Kok nggak ada yang amin? Amin. Saya ulangi, mungkin belum nggak. Ya, sepanjang tahun ini, sejauh mata kita memandang dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, yang hanya akan kita lihat berkat, berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu. Kita lihat sekali lagi, next slide. Injil Matius pasal 9. Matius 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus mau dengar dari mulut kedua orang buta itu. Setelah mereka ikut Yesus dan belum melihat jawaban doa, apakah mereka tetap percaya kepadanya? Dan saya bersyukur pada Tuhan, mereka menjawab dengan jawaban yang tepat. Mereka berkata, ya, bahwa kami percaya, aku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Katakan sama-sama dengan saya, perkataan. Kurang keras, katakan perkataan. Perkataan Termasuk perbuatan. Sekali lagi, perkataan termasuk perbuatan. Ya, perkatakan mujizat, perkatakan berkat Tuhan, perkatakan janji Tuhan, perkatakan pertolongan Tuhan. Kalau melihat kanan kiri resesi, jangan bilang sebentar lagi saya kena. Jangan. Ya, aku percaya. Sekalipun kanan kiri tumbang, aku hanya akan menyaksikannya. Aku tidak akan tersentuh. Katakan amin. Ya, kita lihat Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 7. Saya rindu setiap kita baca ini dengan suara yang lantang. 2, 3, ya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dengan lebih personal, katamu yang saya highlight warna merah, kita ganti dengan kataku. Contoh, walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Ya, sama-sama, paham ya? Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku, tidak akan menimpa rumah tanggaku, tidak akan menimpa usahaku, tidak akan menimpa pekerjaanku, tidak akan menimpa masa depanku. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, maka yang berikutnya diceritakan, kita lihat Injil Matius 9 ayat 29, yang dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah padamu menurut iman. Ini yang saya sebut dengan the law of attraction. Engkau hanya akan melihat, engkau hanya akan mengalami apa yang engkau percaya. Kalau engkau percaya sembuh, maka sembuh. Amin. Kalau engkau percaya engkau diberkati, rumah tanggamu diberkati, maka keluargamu diberkati Tuhan. Amin. Kalau engkau percaya bebas dari resesi ekonomi, sungguh-sungguh percaya, doa sama Tuhan, izinkan Tuhan bekerja, maka engkau bebas dari resesi ekonomi. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Poin yang terakhir, next slide, yang ketiga, 3 latihan rohani untuk menguatkan otot iman kita. Yang ketiga, berusaha melayani orang lain. Amin. Berusaha melayani kanan kiri kita, keluarga kita, jemaat. Amin. Berusaha, ada suatu usaha, effort yang luar biasa, kesungguhan hati untuk memberikan diri masuk dalam pelayanan.
berusaha melayani orang lain. Kita lihat Ibrani pasal 6. Saya janji ini yang paling terakhir. Ibrani pasal 6, surat Paulus kepada jemaat Ibrani pasal 6 ayat 10, kita baca dengan suara yang lantang. 2, 3 ya. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu pada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat ini sedang coba jelaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak lupa, Tuhan ingat baik, dan saya percaya ingatan Tuhan, memori Tuhan, memori yang paling super, amin, memori yang paling dahsyat. Kalau dikatakan Tuhan tidak lupa, artinya Tuhan ingat betul, Tuhan ingat betul pelayanan kamu, yang jam-jam doamu yang kau luangkan buat Tuhan, buat jemaat. Tuhan ingat betul yang pelayanan kita. Tuhan ingat betul setiap tetes air mata, amin, yang kita tumpahkan untuk pelayanan. Tuhan ingat betul, dan Tuhan pasti memberkati setiap kita lebih dan lebih lagi. Jadi berusahalah melayani, kerahkan yang terbaik, put your best effort untuk bisa melayani Tuhan, melayani kanan kiri kita. Amin. Ketika saudara melibatkan diri saudara dalam komunitas untuk melayani, disitulah otot-otot iman kita semakin dan semakin diperkuat. Amin. Mungkin ada gesekan, yes. Mungkin ada sikut-sikutan kanan kiri, yes. Tapi itu baik. Itu baik untuk membentuk otot-otot iman kita, kekuatan iman kita, sehingga kita menjadi pribadi Kristen yang gak loyo tapi yang tangguh. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang Kau bagikan di tengah-tengah kami. Biarlah iman kami, kekuatannya semakin diperkuat lebih dan lebih lagi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman-Mu, biar kami pulang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami doa secara khusus buat Roberto dan Sinta, diberkati, membentuk keluarga yang kudus, punya anak, punya keturunan, 2-3 keturunan ilahi, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, saling ngasihi, saling ampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, sama-sama kita akan memberikan persembahan sebelum kita nanti terima tubuh yang Yesus dan masuk prosesi pengangkatan. Mari kembali kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mendengar pada hari ini. Yang percaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, khususnya bagi kelompok lain, Roberto dan Sinta. Tuhan, menerangkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Musa Pandiri, Tuhan berkati bersama dengan keluarga besar Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah setiap persembahan yang kami berikan, yang percaya yang memberi dengan segenap hati, bukan Tuhan yang membalaskan yang berlipat kali ganda. Khususnya Tuhan yang membalaskan yang berlipat kali ganda bagi kelompok lain dan juga keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita bawa persembahan kita selama memberi Tuhan. All my life
Sekali lagi Roma. Oh my God, you have been faithful. Oh my God, you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out of me. Your goodness is running out of me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out of me. Oh my life, you have been faithful. Oh my life, you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yang kami ucapkan terima kasih untuk persembahan yang diberikan, kiranya Tuhan Yesus. Mari sama-sama untuk hati kita akan terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami memasukkan bagi kedua mempelai dan orang Tuhan nanti terima perjamuan dari depan mimbar. Dan bagi semua Tuhan yang belum mendapatkan perjamuan, saudara bisa lambaikan tangan untuk dia mungkin bisa tolong bagi-bagikan. Ada yang belum mendapatkan hostia atau anggur? Sudah semua. Tunggu mudah. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sambut kata Puji Tuhan, siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Bersama-sama ikuti saya dengan iman, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, memberi keselamatan, memberi hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku dari ujung rambut hingga telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit-sakitan. Sempurnalah jiwa dan rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama dengan keluarga tidak sakit-sakitan, sehat sempurna bersama dengan keluarga, tidak terkapar di meja operasi, tidak tergeletak di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak tumor, kami tolak kanker, kami tolak serangan kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama jemaat Tuhan. Kita angkat cawan, angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus.
Kembali bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah, mengalir di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Yang pertama, memberi pengampunan atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami semua janji hidup bertobat. Keluarga kami keluarga yang kudus, menolak poligami poliandri. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari setiap fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami. Setiap kami termaterai sebagai warga surga. Warga surga punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Kami tolak mengembara. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, setiap kami disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Kami tolak katarak sinusitis. Kami tolak pendarahan, pengapuran. Kami tolak sakit kista dan tumor. Berikan kami jantung yang baru, paru-paru yang baru. Kami tolak sakit lever dan ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak pelengketan usus, peradangan pankreas. Kami tolak pengentalan darah, darah manis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Tekanan darah kami sempurna. Kami bersama dengan keluarga bebas stroke, bebas cuci darah. Kami tolak COVID dan setiap varian barunya. Kami tolak flu Singapura. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing yang belum diucapkan. Hari ini berani percaya. Perkatakan imanmu, aku sehat, aku sembuh, sehat sempurna. Perkatakan mujizat, perkatakan janji Tuhan dalam nama Yesus. Kembali kita angkat, kembali kita berseru. Yang keempat, Tuhan Yesus yang perintahkan kepada gereja Tiberias untuk diserukan perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya setiap kami yang seperjamuan hari ini tidak miskin, tidak bangkrut, bebas resesi ekonomi, bahkan saat tidur pun diberkati. Hidup kami di bumi seperti di surga. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kami mulia dengan jubah kekudusan akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di surga. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak minta-minta, kami tolak hutang-hutang pribadi. Setiap hutang angsuran tagihan terbayar lunas. Berkati usahaku, pekerjaanku, bisnisku, tokoku. Berkati studiku, studi anak-anakku. Terima beasiswa di dalam dan luar negeri. Generasi pimpinan, punya roh majikan, punya banyak karyawan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan penyakit hari ini juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus, darah kebangkitan dan kehidupan. Kita minum sama-sama jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk prosesi pemberkatan nikah. Kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pasangan yang akan diberkati, yaitu Roberto Jose Renaldo dan Cinta Glora, untuk membentuk keluarga yang kudus, yang termaterai di sorga, untuk berpasangan dan punya anak cucu. Kami tolak mandul, kami tolak perceraian. Keluarga ini diberkati, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, yang punya rumah di bumi dan di sorga.
Kita masuk pengucapan janji setia. Boleh maju ke depan. Boleh gunakan mic. Berhadap-hadapan, puji Tuhan. Pandang wajah istrimu, pandang wajah suamimu. Belum istrinya. Diawali dengan suami mengucapkan janji setia. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang istri aku menerima seorang istri bernama, sebut namanya, bernama Sita Glora, dan aku berjanji kepada istri dan aku berjanji kepada istri untuk menjadi seorang imam yang kudus untuk menjadi seorang imam yang kudus di rumah tanggaku, di rumah tanggaku, untuk setia kepada istri selama-lamanya. Aku menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang giliran istri. Istri boleh mengucapkan janji setia. Ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima seorang suami bernama, dan aku berjanji kepada suami akan mendampingi, mengasihi, menghormati suami seperti menghormati Tuhan, untuk setia kepada suami sampai selama-lamanya. Akan menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan masuk dalam pemberkatan cincin. Inilah yang kurapa penuh kuasa, bermujizat, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati cincin ini. Kami kuduskan cincin ini sebagai lambang kasih yang tidak putus-putusnya, lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, yang bermakna menjaga kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk segmen pemasangan cincin, pengucapan janji pasangan berhadapan. Istri mengambil cincin untuk dikenakan kepada suami dan masukkan setengah saja ke jari manis suami, setengah saja, jangan penuh. Dan sekarang suami mengucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Aku berjanji dimanapun aku melangkah dan berada hanya mencintai satu-satunya wanita di bumi, satu-satunya seorang istri bernama, satu-satu istri bernama Sita Glora. Setelah itu cincin dimasukkan penuh ke jari manis suami. Puji Tuhan. Sekarang giliran suami, nggak usah gugup, relax saja, santai saja. Suami mengambil cincin, dikenakan pada istri, dimasukkan setengah saja jari manis istri. Dan sekarang giliran istri mengucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan cincin ini sebagai lambang kasih mula-mula sampai selama-lamanya. Aku berjanji dimanapun aku melangkah dan berada hanya mencintai satu-satunya pria di bumi, satu-satunya seorang pria bernama, sebut namanya. Roberto Jose Ronaldo. Setelah itu cincin dimasukkan penuh ke jari manis istri oleh suami. Sekarang suami istri menghadap pendeta. Saya memberkati
memberkati pasangan suami istri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati pasangan suami istri, diberkati sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di hadapan sesama, untuk membentuk keluarga yang kudus, saling kasih, saling ampuni, saling setia, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami tolak kutuk 10 keturunan, kami tolak kutuk miskin, kami tolak belalang pelahap, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya, punya anak cucu, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Mulai hari ini sah sebagai pasangan suami istri di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Boleh saling berhadapan. Dibuka pelan-pelan cadar dari istri. Apakah sudah benar? Sudah ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Sekarang kita akan hitung mundur ya, countdown ya. 3, 2, 1. Setelah itu silakan berikan kecupan yang pertama, ciuman yang pertama kepada istri. Ya. Kita hitung. 3, 2, 2,5, 1. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Diberkati sekalian. Baik, kedua mempelai boleh bergandengan dan akan menghampiri orang tua. Tentunya hari ini boleh berkat doa istilah. Silakan boleh orang tua pria terlebih dahulu sama-sama. Boleh sambil berlutut, boleh sambil hand kiss papa dan mama. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapanmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku.
Ada sebelum perjamuan. Iya, Kira itu roh? Akhiran? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kedua mempelai. Puji Tuhan. Mulai hari ini Sabtu tanggal 8 Februari akan disebut Bapak Roberto Jose Rinaldo dan Ibu Sinta Glora. Kita doa sama-sama ya, pada kedepannya mereka diberkati, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Tuhan karuniakan 2-3 keturunan ilahi tidak mandul. Kita tolak mandul, mereka punya rumah di bumi, punya rumah di surga, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk jalannya prosesi pernikahan yang kudus ini. Kami percaya memulai dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melihat kemenangan di dalam Tuhan. Berkati juga gembala sidang kami yang kami cintai, bahkan kami hormati Ibu Pendeta Daryati Pareci. Tuhan berkati sayangi bersama dengan keluarga besar dalam berkat penyertaan, perlindungan, kasih setia Tuhan yang sempurna. Berkati setiap pemimpin gereja, berkati setiap hamba Tuhan pendeta, berkati setiap pekerja yang melayani hari ini, berkati setiap yang hadir, tua muda, laki perempuan, besar kecil. Terima berkat yang spesial dari Tuhan. Dan kami doa untuk acara resepsi berjalan dengan indah, berjalan dengan kudus, penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami akan pulang dari tempat ini, kami tolak kecelakaan, maut, mara bahaya, setiap niat orang jahat kami nyatakan patah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap terima berkat dari surga. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya, untukmu dan keluargamu, untukku dan keluargaku. Setiap kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dan saya, kita akan menjadi tetangga dalam kerajaan surga untuk memuji, memuliakan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya, sambut berkat dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita akan masuk sesi foto ya.